Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Gak pernah kapok. Gak pernah kapok. Mazmur 88 ayat 7, 9, 14. Coba kita lihat. Telah kau taruh aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku, telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan tidak dapat keluar, tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Saudara, mengenaskan sekali kalau kita baca ini, ternyata seorang pemazmur alami masa sulit yang luar biasa. Ditekan masalah, datang sakit penyakit, dijauhi sama teman-teman, sama sahabat, orang-orang sekitar, kayaknya udah gak ada lagi yang mau peduli. Ini sih udah harusnya ya jadi udah ngalami yang bukan cuma sakit fisik, tapi juga udah ngalami yang namanya mental issue. Mental health-nya juga terganggu karena kebayang ya, orang-orang sekeliling aja udah gak mau dijauhi. Kalau bicara mengenai harapan, mungkin sudah gak punya dasar untuk berharap. Mungkin merasa stuck waktu cari Tuhan. Mungkin rasa-rasanya sudah tidak punya lagi yang namanya pengharapan itu. Iman tinggal remah-remah atau mungkin sudah tidak ada. Mau berharap pun mungkin sudah terlalu takut, terlalu ragu untuk berharap, takut satu hari kecewa. Nah, ini mungkin yang sudah dialami, dijalani oleh pemazmur. Tapi lihat respon pemazmur. Saudara, seorang penyembah itu gak bisa hidup tanpa penyembahan. Sama seperti ikan tidak bisa hidup di luar air. Di luar dari habitatnya, ikan tidak bisa hidup. Di luar dari habitatnya, seorang penyembah tidak bisa hidup. Seorang penyembah harus tinggal di dalam penyembahan. Makanya saudara, kalau kita lihat pemazmur, sekalipun dia ada di ujung tanduk, dia udah gak tahu harus gimana, tapi dia gak kapok-kapok. Dia terus berharap lagi, berdoa lagi. Dia cari wajah Tuhan lagi setiap pagi. Masalahnya masih di situ. Orang yang gak suka masih ada. Orang-orang yang gak suka masih meninggalkan, memalingkan wajah, ya. Intinya masalahnya belum selesai. Tetapi karena dia adalah seorang penyembah, pemazmur, apa yang bisa dilakukan? Ya, dia akan bermazmur, dia akan menyembah. Dia akan kembali mencari Tuhannya. Satu hari ada seorang bertanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa membuat Pak Pendeta bisa bertahan tidak kecewa waktu sudah menyerahkan semua hidup untuk Tuhan tapi ngalami sakit? Dikatakan sakit gak ada obatnya. Satu, kalau saya lari dari Tuhan, kemana? Saya harus lari. Kita waktu berpaling dari manusia, kita bisa berlari, mencari, mengadu kepada Tuhan. Tapi kalau kita berpaling daripada Tuhan, ke siapa lagi? Sudah gak ada tempat, saudara. Maka saya katakan, ya karena saya sudah gak punya tempat untuk berpaling. Mau tidak mau, sekalipun gak ada dasar untuk berharap, tetap saya harus balik lagi sama Tuhan. Tetap saya harus kembali mencari wajah Tuhan. Sebab wajah Tuhanlah yang menghidupkan aku. Nah saudara, biarlah kita mengerti ini, bahwa yang menghidupkan kita bukanlah kekuatan kita, kemampuan kita, ketangkasan kuda, kehebatan perang. Bukan banyaknya uang, aset, orang tua. No, itu semuanya fana. Yang bisa membuat kita bertahan, yang membuat kita sampai hari ini mungkin masih bisa berjalan, sekalipun mungkin tertatih-tatih, semua itu karena Tuhan. Karena wajah Tuhan, karena kemurahan Tuhan masih ada buat saudara dan saya. Saudara, sekalipun kita ada di ujung tanduk, sekalipun keadaan tidak memihak kepada kita, tetap cari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan biarkan keadaan dan fakta menjebak kita, membuat kita jauh dari Tuhan. No, tapi kita harus tetap cari Tuhan senantiasa.
Sekalipun gak ada lagi pengharapan, gak apa-apa. Selama kita masih punya Tuhan, kita punya semuanya. Sekalipun di dalam hati penuh keraguan, gak apa-apa. Cari Tuhan lagi. Cari Tuhan lagi. Ada satu masa Tuhan akan berikan kita kekuatan. Ada satu masa Tuhan akan berikan kita kesembuhan. Ada satu masa Tuhan akan berikan kita kelegaan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kemana kami dapat berpaling kalau bukan daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami gak bisa berpaling kemanapun. Engkau adalah destinasi terakhir kami. Saat di depan, di belakang, di kanan dan kiri kami menghantam tembok. Jalan ke sorga satu-satunya yang tidak pernah tertutup. Tidak mungkin Tuhan, kami tidak punya lagi kekuatan untuk berpaling daripadamu. Sebab Engkaulah satu-satunya yang bisa kami harapkan. Sekalipun rasanya sudah tidak ada lagi harapan. Tapi Engkaulah sumber pengharapan. Tuhan, Engkau lihat hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang bergumul, mereka yang sedang ketakutan, mereka yang sedang depresi, mereka yang sedang mengalami anxiety, mereka yang sedang diserang rasa takut, mereka serang sakit penyakit. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan mampukan mereka melalui masa-masa sukar mereka. Tuhan mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan sekalipun di masa sukar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan daripada Tuhan selalu tepat. Terima kasih Bapa. Kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.